Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini gue akan bahas seputar DC lapangan dari paylater aku laku nginep di rumah nasabah. Gara-gara nasabah melakukan hal yang salah banget menurut gua, jadi DC lapangannya sampai nginep di rumah nasabah. Ya, ini kalian harus banget wajib tonton video ini sampai selesai dan seutuhnya agar kalian mau galbay di pinjaman online legal ataupun ilegal ataupun dari paylater itu kalian aman dan sukses untuk galbaynya. Makanya tonton video ini sampai selesai ya bro. Dan di sini terjadi lagi kepada anggota grup Telegram gua, sekaligus dia adalah nasabah dari paylater aku laku. Sebelum gue melanjutkan ke video berikutnya, di sini bagi teman-teman, ayo dukung dan support channel YouTube edukasi pinjaman online dari channel YouTube Tulus Pinjol dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya. Apabila kalian ingin bertanya seputar pinjaman online, silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang saat ini peduli kepada masyarakat yang ada di luar sana, silahkan bagikan edukasi konten dari channel YouTube Tulus Pinjol. Ya, sebarkan ini konten di seluruh media sosial kalian agar masyarakat di luar sana yang belum paham dan yang belum mengerti, setelah dia menonton video ini dia menjadi paham dan mengerti. Dan bagi teman-teman yang saat ini mau join masuk ke dalam grup Telegram gua, silakan aja langsung join aja ya bro ke dalam grup Telegram gua. Untuk linknya ada di dalam deskripsi ya bro. Kalian tinggal klik aja tuh, tinggal klik aja linknya yang ada di dalam deskripsi ya. Dan untuk di dalam grup Telegram gue itu semuanya gratis dan tidak dipungut biaya sepersen pun. Dan grupnya itu juga gue protect, tidak ada yang namanya joki pinjol, tidak ada yang namanya jasa anu ini itu, tidak ada bro ya bro. Semuanya itu gue privasin, gue protect semua. Oke, gue langsung saja masuk ke pembahasannya, yaitu tentang DC lapangan dari aku laku. Ya, hampir saja mau nginep di rumah nasabah bro, kacau. Di sini gue akan tampilkan ceritanya di sebelah sini ataupun sebelah sini ya bro. Nanti juga akan gue bacakan ceritanya agar kalian bisa mengikuti ya alur ceritanya ini seperti apa. Dan nanti juga gue akan berikan edukasi dan juga serta gue akan berikan tips dan triknya bagaimana ketika kalian terlambat membayar di aku laku, itu kalian bisa melewati ataupun bisa sukses untuk galbaynya. Oke, gue akan memasuki ke videonya ya bro. Di sini kan gue ceritakan juga. 1 minggu 2 kali alhamdulillah lunas. Senin datang udah aku bayar 1 juta. Terus aku bilang akhir bulan gajian sisanya. Dia oke, nggak apa-apa, yang penting hari ini ada masuk. Nggak sesuai omongan dia, hari Sabtu datang suruh bayar lagi 1 juta. Gila kan? Aku bayar lagi, dia sampai malam tunggu depan gang rumah jalan raya sambil bilang kalau nggak bayar aku ke rumah lagi mbak. Nggak malu, nggak malu sama tetangga ditagi utang. Malah itu akhirnya aku bayar, sisanya aku bayar gajian. Baru tahu FC bener-bener. Ya, gue nggak terusin bacanya, itu terlalu kasar lainnya. Padahal lainnya udah dicicil, udah semua oke lah, ditunggu, ini enggak. Malah temanku dapat FC baik disuruh kumpulin uangnya aja dulu, kalau udah ada bayar semua, kalau dicicil nanti nggak berkurang, bunga udah banyak. Paham ya kan bro? Paham nggak apa yang gue tadi sudah ceritakan tentang nasabah yang mencicil paylater aku laku? Sudah paham kan? Nah, di sini gue akan perjelas lagi. Intinya dari cerita ini ya, nasabah ini memiliki keterlambatan. Gue nggak tahu nih keterlambatannya berapa ya. Dia memiliki keterlambatan di sebuah paylater aku laku. Namun nasabahnya ini mungkin belum paham tentang galbay ataupun gagal bayar ataupun nggak bayar ataupun terlambat membayar. Mungkin nasabah ini tidak paham bro, tidak mengerti.
Ya dia tuh takut, dia tuh malu, DC-nya datang terus gitu kan. DC-nya menemui nasabah terus, DC nagih terus. Mungkin ini yang membuat nasabahnya ini merasa malu ataupun takut. Ya, tapi di sini gua akan berikan arahannya ya, Bro. Kalian dengarkan. Dari kesimpulan cerita dari nasabah ini, intinya ini adalah resiko bagi nasabah yang masih mencicil pembayaran di sebuah pinjaman online ataupun paylater. Ya, ataupun nasabah yang sering menjanjikan tanggal pembayaran. Ini adalah resiko bagi nasabah yang masih mencicil pembayaran sekaligus dia juga yang memberikan janji pembayaran di sebuah aplikasi pinjaman online ataupun paylater. Ya bro, itu resikonya. Ya. Nah, jadi teman-teman, ya di sini gua akan kasih tahu juga, dengarkan. Kalau kalian memiliki keterlambatan 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, bahkan lebih dari 90 hari, ya, gua sarankan kalian harus merubah pola pikir kalian. Apa yang dirubah pola pikirnya? Yang pertama, kalian harus memiliki rasa masa bodoh banget, ya. Memiliki rasa masa bodoh kepada tagihan utang di pinjaman online ataupun paylater. Itu satu dulu pegang. Yang kedua kalau kalian memang mau membayar, nah ini ada caranya, nanti gua akan ngasih tahu ya bro. Nah kalau kalian sudah terlambat ataupun sudah gagal bayar ataupun sudah nggak mau bayar, itu kalian kalau DC-nya datang ke rumah menemui Anda, kalian harus bisa konsisten memberikan alasannya. Contohnya seperti ini bro, ya gua contohin karena ini pengalaman gua bro, pengalaman dari Yaya Beb gue yang pernah datengin sama DC dan gue praktekin juga, dan ini berhasil bro. Ya, yang pertama kalau DC-nya datang ke rumah, kalau DC-nya datangnya sopan, ya kalau DC datang sopan ke rumah, kalian juga harus balas sopan. Setelah itu dia akan membuka obrolan tentang tagihan utang Anda. Nah kalau dia sudah buka obrolan ya, lalu kalian juga harus membalasnya dengan sopan. Seperti ini caranya. Maaf Pak, saya hari ini belum bisa membayar tagihan utang saya, dikarenakan saya memang belum ada uang. Ya, Kak, wajar aja kalau saya belum ada uang karena gajian saya ini hanya cukup buat makan saja, belum cukup untuk membayar tagihan utang. Kalaupun nanti uangnya ada, kalaupun nanti uangnya sudah terkumpul, ataupun kalau memang ada uang lebih, saya akan bayar melalui aplikasinya Pak. Nah seperti itu. Situ satu pegang ya. Kalau DC datang sampai 2 kali 3 kali sampai seterusnya, jangan ditemui, cukup temui 1 kali aja. Bagaimanakah kalau misalkan aku udah temui kedua kali? Beri alasan seperti pada sebelumnya. Itu harus konsisten kalian tuh, harus konsisten, jangan mencang-mencong ya. Itu yang kedua. Terus selanjutnya, ketika DC datang ke rumah, jangan sekali-kali kena kepancing ataupun kena rayuan dari DC tentang mencicil pembayaran. Kalau dia menawarkan mencicil, itu jangan pernah tergiur, jangan pernah mau. Kenapa? Nah ini alasannya. Kalau kalian mencicil di sebuah paylater ataupun pinjaman online kepada DC lapangan yang datang ke rumah, ketika kalian mencicil 200, 300 ataupun 500 sesuai dengan tagihan utang Anda, ini ketika kalian mencicil kepada DC lapangannya, maka DC lapangannya ini akan menilai bahwasanya nasabah ini memang mampu membayar, bahwasanya nasabah ini memang takut kalau gua datang ke rumah nasabah. Nanti dia berpikir seperti itu bro
Disitulah kelemahan Anda yang sudah diketahui sama DC lapangan. Ya, paham? Nah, disitulah kelemahannya. Makanya kelemahan Anda itu harus ditutupi. Jangan sampai DC lapangannya ini mengetahui kelemahan Anda. Kelemahan Anda ya yang dicari sama DC lapangannya itu adalah rasa takut, rasa malu, sering membales pesan DC, baik itu desk correction ataupun DC lapangannya. Jawab pertanyaan dari DC dengan cara singkat-singkat saja, nggak usah terlalu banyak cerita sana sini bro. Dia jawab, dia tanya kamu jawab, dia tanya kamu jawab, simple-simple aja ya bro. Nah, untuk masalah mencicil tadi poin pertamanya sudah gua kasih tahu. Lalu poin keduanya, di sini kalau kalian mencicil dari tunggakan tagihan utang di pinjaman online ataupun di paylater, ya ini kalian kalau nggak ngerti masalah bunga, itu kalian mencicil ya pembayaran bunganya saja bro. Misalkan kalian punya utang 2 juta ya dan bunganya itu 1 juta, maka yang dicicil itu adalah bunganya, bukan yang pokok bro, bukan yang pokok. Dan itu nggak akan selesai bro. Yang nggak akan selesai kalau kalian mencicil itu pasti bakalan ditagih via chat. Kalau kalian mencicil, DC-nya bakalan rajin ke rumah. Dan terus DC-nya akan terus mengejar Anda. Dan dia akan terus mencari kelemahan Anda. Tapi kalau kalian memang benar konsisten, gua mau bayar nanti kalau uang udah terkumpul, gua nggak mau bayar sama sekali, ya udah itu konsisten kalian. Harus konsisten. Ya, jangan berubah-ubah. Aku malu takut tetanggaku tahu. Nah, ini salah satu penyebab Anda terus ditagih-tagih sama DC. Makanya tutupi semua itu. Ya, harus punya rasa masa bodoh kepada tagihan utang pinjaman online. Di dunia ini siapa sih yang nggak berhutang? Tempat kalian kerja aja perusahaannya masih utang bro. Ya, jadi nggak usah takut masalah utang piutang bro. Utang piutang itu hanyalah perdata. Dan bagaimana kalau di lapangannya ini datang nggak sopan? Gampang bro. Kalian rekam siapa nama dia dan dari mana dia, rekam dan viralkan bro, viralkan. Di TikTok kalian viralkan aja. Pasti itu bakalan ya banyak yang nge-up itu. Kalau sudah ke-up kan ini bisa diusut bro. Ya makanya bagi teman-teman di sini ya harus smart untuk menghadapi desa lapangan. Dan bagi teman-teman juga jangan pernah men-skip ya dari mentor pinjaman online yang selalu memberikan informasinya, edukasinya di dalam channel YouTube bro. Jangan di-skip, tonton sampai selesai agar kalian tuh paham, mengerti setelah kalian gagal bayar ataupun telat bayar di sebuah aplikasi pinjaman online ataupun paylater. Nah itulah. Dan tadi gue sudah katakan bahwa desanya ini hampir mau nginep bro. Yaitu kalian bisa lihat sendiri tadi sebelumnya. Desanya sampai malam-malam bro. Ya. Kalau desanya sampai malam-malam ini sudah melebihi batas jam kerja, itu usir aja bro. Usir aja. Karena batas tugas dari DC itu sampai jam 6 doang bro. Sampai jam 6. Ya sampai jam 6. Dan apabila DC-nya ini sudah mempermalukan nasabah, membuka permasalahan utang piutang Anda kepada tetangga ataupun kepada orang sekitar Anda, udah gak usah dibayar bro. Mereka sudah melanggar kesepakatan pada waktu kalian pengajuan. Ya, gitu aja simpel bro. Dan di sini gue tekankan lagi bagi teman-teman, kalau mau bayar pinjol ataupun mau melunasi pinjaman online yang sudah telat bayar ataupun yang sudah gagal bayar, gua sarankan jangan pernah mencicil ataupun membayar kepada DC lapangannya bro.
Kalau misalkan desa lapangannya ini membawa surat tugas, lalu di surat tugas itu ada yang namanya virtual akun, jangan kalian bayar di situ, langsung bayar kepada aplikasinya. Di dalam aplikasi itu sudah ada alamat virtual akunnya. Itu gimana agar kalian tuh tercegah dari namanya modus penipuan. Ya, jadi bagi teman-teman itulah penyebab Anda sering banget ditagih sama desa lapangan. Dan itu adalah penyebab bagi nasabah yang masih rajin mencicil tunggakan tagihan utang di pinjaman online ataupun di paylater. Kak, aku terus-terusan didatengin sama DC nih kak. Kak, aku terus-terusan datengin sama DC nih kak. Ya itu penyebabnya bro. Kalian masih meladeni chat DC. Kalian masih merespon komunikasi sama DC. Dan gue sarankan kalian kalau sudah didatengin 1 kali sama DC dari manapun, kalau dia datang sampai kedua kali, itu jangan kalian tanggapi dan jangan kalian temui. Ya, kalian bisa mencerminkan bahwasanya kalian tuh sudah nggak mampu membayar. Kalau kalian sudah mencerminkan bahwasanya kalian tuh sudah nggak mampu membayar, maka DC ini akan men-skip data kalian. Nggak akan ditagih lagi, nggak akan didatengin lagi. Karena apa? Mereka sudah berpikir bahwasanya nasabah ini sudah nggak mampu bayar. Ini bagi kebanyakan teman-teman dari kaum wanita nih yang sering banget takut. Di dalam grup Telegram gue itu kaum wanita yang kebanyakan yang sering banget didatengin sama DC berkali-kali. Ya, ditagih sama DC via WA berkali-kali, yaitu kalian masih membaca pesan DC, kalian masih membalas pesan DC, masih sering ngangkat telepon DC. Kalau gua, ya dulu waktu gua galbay, itu gue selalu blokir. Dia WA gue blokir, dia WA gue blokir. Gak pakai gue baca. Gue langsung ke profilnya, gue klik, langsung gue blokir dan gue hapus. Dan lakukan seperti itu setiap kali dia nge-WA. Tetapi bagi teman-teman yang mengerti, silakan kalian bisa kerja aja DC-nya. Ajak ngobrol aja, ajak guyon. Kalau kalian sudah paham ya, tapi kalau kalian yang nggak paham, udah mending blokir aja. Jadi gitu saran gua, stop mencicil, Kak, aku mau bersihin data aku kak, di paylater tuh gimana ya? Kalau kalian sudah lebih dari 90 hari, silakan kalian ajukan bernegosiasi untuk membayar pokoknya saja. Ya, itu rekomendasi gue bro kepada nasabah yang saat ini mau membersihkan datanya. Dan bagi teman-teman juga, kalau misalkan pengajuan bernegosiasi untuk bayar pokoknya itu ditolak sama paylater sama pinjol, itu apa yang harus kalian lakukan? Saran gua adalah 1, kalian tunggu sampai 90 hari. 90 hari ditolak, maka kalian tunggu sampai 1 tahun. 1 tahun ditolak, maka kalian tunggu sampai setengah tahun. Setengah tahun kalian ditolak, tunggu sampai 2 tahun. 2 tahun masih ditolak, nggak usah kalian paksakan untuk membersihkan data kalian. Di negara Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang sudah backlist datanya gara-gara pinjaman online ataupun paylater. Kalian nggak sendiri bro. Nah, kalau kalian sudah backlist datanya di Slik OJK ataupun di BCK, itu artinya kalian seharusnya bersyukur karena kalian di situ dipaksa untuk tidak lagi namanya berriba, tidak lagi yang namanya bermain riba. Ya bro, kalian masih riba di dalam dunia pinjaman online, hidup Anda itu nggak akan tenang bro. Ekonomi kalian itu nggak bakalan mencukupi bro. Rezeki kalian itu bakalan seret. Gua ngerasain itu bertahun-tahun bro. Makanya gua nggak mau tuh namanya dapet. Dulu gue pernah ngejokin, hasil dari ngejoki gua ambil duitnya, gua minta duitnya itu. Setelah gua mengetahui itu tentang riba, gua nggak mau lagi. Karena apa? Gara-gara duit 100.000, gara-gara duit 200.000, itu rezeki kita seret bro. Seret. Makanya stop lah. Jadi bagi teman-teman yang sudah backlist datanya, kalau gua pribadi gua ucapkan alhamdulillah, dan gua dipaksa untuk berhenti beriba. Gitu bro. Ya, mungkin itu saja informasi yang gua sampaikan karena nggak terlalu panjang kali lebar kali tinggi. Di sini gua langsung ngambil intinya, informasinya dan juga edukasinya, dan juga memberikan sarannya yang terbaik bagi teman-teman yang menonton di dalam channel itu Tulis Pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.